Tes, tes. Halo, selamat pagi. Sudah di posisi masing-masing. Udah, Pak. Udah ya. Oke, baiklah kita mulai ya perkuliahan pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, ini sudah ada semua nggak ya kira-kira ya? Harusnya sudah ya. Oke, salam sejahtera ya buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengolahan citra digital ya. Jadi sama seperti yang kemarin di teori grafika ya. Eh, ini pertemuan setelah UTS ya. Nah, sama seperti kemarin saya coba cek sebentar untuk apa namanya sekalian presensi, terus kemudian untuk UTS yang sudah mengumpulkan dan yang belum siapa saja seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke, kita sambil presensi dulu ya, teman-teman ya. Yang pertama ada Mas Raihan, Hadir, Pak. hadir ya. Iya, Pak. Mas Nathan, Hadir, Pak. hadir. Mas Dava, Hadir, Pak. hadir. Mas Diaski, Hadir, Pak. hadir. Mas Geri, Hadir, Pak. hadir. Mas Haidi, Hadir, Pak. hadir ya. Mas Saad, Hadir, Pak. hadir. Mas Romi belum ada ya. Terus Mas Tarul Faiz juga belum ada. Mas Yazid, Hadir, Pak. hadir ya. Nah, sama ya di Citra Digital yang sudah mengumpulkan di sini itu untuk tugasnya ada Mas Yazid sudah, Mas Sarul udah, Mas Saad sudah, Mas Romi juga sudah, Mas Haidi, Mas Geri, Mas Diaski, Mas Dava, Mas Nathan, Mas Raihan sudah juga, dan yang terakhir Mas Abdul Rahman Zawhari. Ini tugas mengumpulkan UTS. Jadi UTS-nya gampang ya, teman-teman nggak tak kasih untuk ngoding-ngoding ya, carinya yang simpel-simpel saja biar teman-teman bisa menjawab. Nanti untuk UASnya baru nanti paling kebanyakan soalnya ke arah codingnya seperti itu ya. Teman-teman bikin menyelesaikan task atau perintah seperti itu. Ada yang kesusahan di UTS-nya di sini? Ada nggak kira-kira? Alhamdulillah, Pak, lancar. Lancar ya. Soalnya gampang kok itu. Insya Allah gampang ya. Jadi berkaitan dengan citra pada intinya ya. Paling yang nanti agak mengarang bebas, mengarang bebas. Paling yang nanti agak ini mulai nomor 3 sampai 5 itu sih ya. Itu berkaitan dengan apa namanya citra digital untuk penggunaan di rumah sakit ya. Biasanya kan kebanyakan di CT scan, ronsen, atau USG. Nah itu juga beberapa bantuan dengan alat yang termasuk di pengolahan citra itu sendiri ya.
Seperti itu. Ini gampang kok. Oke, untuk nanti saya koreksi sama ya seperti teori. Mungkin minggu depan sudah bisa ada hasilnya seperti itu. Oke, nah kita lanjut sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau minggu terakhir kalau tidak salah materinya berkaitan dengan, ada yang masih ingat nggak apa? Materinya operasi pengolahan citra ya teman-teman ya. Yaitu ada apa saja ya, restoration, terus kemudian teman-teman juga sudah mencoba ya untuk dijadikan tugas yang berkaitan dengan operasi pengolahan citra. Nah, saya langsung lanjut ke materi. Nah, kali ini masih tentang operasi pengolahan citra, cuman berkaitan dengan matematika. Pak, kok matematika ya? Jadi, kenapa nanti saya jelaskan. Jadi, materi kali ini berkaitan dengan aritmatika. Ini yang baru merapat ada Mas Romi ya. Mas Romi hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Nah, ya berarti berkaitan dengan matematika ya. Operasi kali ini saya namakan, nah sudah muncul ya. Nah, operasi aritmatika pada citra digital ya. Ada yang tahu aritmatika itu apa? Berkaitan dengan apa? Tambah kurang kali bagi, Pak. Tambah kurang kali bagi, benar sekali ya. Jadi apa namanya? Kenapa seperti itu? Karena memang kita di pengolahan citra itu sendiri, apalagi berkaitan dengan sebuah citra itu sendiri, ada matriks ya di situ ya untuk piksel-piksel dari sebuah citra. Dan matriks itu juga ditunjukkan dengan angka ya teman-teman ya. Otomatis apa namanya? Di sini nanti akan saya bahas juga. Jadi di sini ada namanya operasi aritmatika dan juga ada operasi apa itu namanya? Geometri ya, ada juga. Terus kemudian boolean kalau tidak salah juga seperti itu. Nah, benar tadi yang dikatakan, jadi ini berkaitan dengan perkalian, penjumlahan, pengurangan ya. Nanti untuk di citra itu sendiri. Nah, sudah saya sampaikan tadi, jadi berkaitan dengan matriks, maka ada juga namanya operasi-operasi aritmetika matriks yang berlaku pada citra itu sendiri ya. Apa saja yang bisa kita lakukan, yaitu pertama ada penjumlahan dan pengurangan citra, terus perkalian citra itu sendiri, terus kemudian penjumlahan pengurangan citra A dengan skalar. Skalar itu maksudnya angka. Terus kemudian ada perkalian, pembagian dengan sebuah skalar citra itu juga seperti itu. Jadi ada itu ya. Kenapa kok di situ ada? Karena memang ini nanti untuk operasi-operasi tertentu seperti itu ya. Bukan operasi kesehatan, bukan ya. Nah, di sini juga ada rumus simpelnya ya, teman-teman. Jadi biasanya aritmatika itu kita bisa jadi bisa jadi nanti kita menggabungkan, oh siap Mas Tarul silakan merapat ya. Nah,
Jadi bisa jadi nanti kita menggabungkan beberapa citra ya untuk dijadikan satu. Sama dengan misalkan kalau di Photoshop gitu ya atau di foto gitu ya kita melakukan penggabungan gambar seperti itu ya. Nah, yang pertama kita melakukan namanya penjumlahan citra ya. Nah, di sini ada contoh rumusnya ya. Jadi kita menjumlahkan dua buah citra ya, citra A dan citra B menjadi citra baru ya. Namanya citra C gitu ya. Nah, citra A dan citra B dan C masing-masing dia memiliki ukuran ya, ukuran dari pikselnya atau segala macam. Terus kemudian dia juga memiliki matriks warna yang beda-beda seperti itu. Nah, nanti kita tambahkan seperti itu. Nah, ini ada sedikit rumus, cuman ini rumusnya sebenarnya untuk di apa namanya? Di MATLAB, tapi untuk dipraktekkan di OpenCV kurang lebih sama seperti itu ya. Jadi di sini ada integer I dan J, terus kemudian apa namanya kita tambahkan ya. Kita tambahkan citra A dan citra B ya, dia memiliki ukuran I dan J gitu ya. Terus kemudian nanti hasilnya C seperti itu. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, I dan J itu sebenarnya lebih ke arah kolom dan baris ya, teman-teman ya. Atau X atau Y lah bilangnya ya. Jadi kolomnya ada berapa, barisnya ada berapa seperti itu. Nanti kita tambah, simpelnya seperti itu. Nah, contoh operasinya kayak gini ya, teman-teman. Jadi ada dua buah citra, citra A dan citra B. Nah, yang nanti menjadi citra C. Nah, di sini kita katakan cuman sedikit, matriksnya cuman ada 16 warna ya. Tidak sampai yang 255 gitu ya. Karena mungkin ini kita hitung berapa bit, berarti 4 bit lah ya. Nah, kita tambahkan modelnya seperti itu. Jadi di sini ada dua citra ya. Di sini ada angkanya ya 12, 6, 2 untuk citra yang pertama, terus citra yang kedua ada 5, 1, 5. Nah, ini masing-masing kita jumlahkan semuanya. Nah, nanti jadi hasilnya menjadi citra C ya, citra yang baru seperti itu. Nah, 12, 6, 2, 5, 1, 5 ya. 12 tambah 5 jadinya 17 ya. 6 tambah 1 jadinya 7. Ini mau saya muncul nggak kira-kira? Mos, enggak ya? Muncul, Pak. Enggak ya, Muncul, sebentar. Pak. Mos, mos. Mos muncul ya? Iya, Nah, muncul, Pak. jadi Pak. gimana? Apa ya? Nah, jadi Kelihatan, ada Pak, kelihatan. kelihatan ya. 12 tambah 5 di sini hasilnya 17 ya. Sampai semuanya kita tambah. Intinya seperti itu. Ini pun kalau misalkan kita memiliki ukuran piksel yang kecil ya, hitungannya berapa ini? 3 kali 4 lah ya. 3 kolom dan 4 baris. Seperti itu. Sorry, 4 baris dan 3 kolom. Nah, kita tambahkan. Nah, cuman di sini karena apa namanya? Kita berbicara matriksnya cuman ada 16 warna ya, pasti ada yang lebih dari 16 ya di sini ya. Contohnya di sini 17, 24, 30, 18, 25, 23. Nah, apakah nanti bakalan jadi warnanya? Nah, itu bisa dibilang tidak bisa karena kita nanti harus lakukan normalisasi namanya ya. Jadi kita ambil angka yang paling tinggi di matriks itu. Misalkan di sini contohnya 16 ya. Berarti kalau lebih dari 16 ya berarti 1 sampai 15 ya berarti ada 16. Nah, kalau angkanya lebih dari 15 ya berarti kita cari angka yang paling maksimal ya. Nah, kita normalisasi jadinya seperti ini ya. 15, 15, 15. Ini karena memang dia melebihi matriks di warna terakhir ya, 15. 1 sampai 15 kan jadinya 16 warna ya, seperti itu. Akhirnya kita lakukan namanya sih kalau nggak salah itu normalisasi itu ya.
Nah, supaya apa? Supaya bisa ditampilkan. Nah, seperti itu. Karena memang matriksnya cuma terdiri dari 16 warna saja seperti itu. Nah, itu untuk penjumlahan ya. Terus kemudian apa namanya? Kita juga bisa melakukan penjumlahan dua buah citra mengurangi pengaruh noise di dalam data dengan cara meratakan derajat keabuan setiap pixel dari citra yang sama yang diambil berkali-kali gitu ya. Nah, ini ada rumus namanya untuk apa namanya? Untuk hal-hal tertentu seperti itu. Kayak misalkan kita mengurangi noise seperti itu ya. Nah, sorry ya. Terus kemudian contoh lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi misalkan ini kita lakukan namanya penambahan kontras apa ya kalau tidak salah ya. Benar ya. Jadi kontrasnya agak kelihatan ya. Enggak, sorry, ini penambahan ya penambahan kontras nih. Nah, jadi misalkan citra normalnya seperti ini, kita kontrasnya ditambahin di angka 5. Nah, ini adalah penjumlahan sesuai dengan penambahan skalar gitu ya. Tapi tidak menggabungkan dua citra. Tapi satu cuman ditambah skalar. Nah, berarti kita nambah dengan angka ya. Nah, ditambah dengan 5, 10, 20, terus 50, 100. Nah, kualitas citra dapat ditingkatkan dengan merata-ratakan sejumlah citranya tersebut. Seperti itu. Supaya dia bisa kelihatan lebih jelas. Nah, di sini adalah kasusnya kita menggabungkan gitu ya. Kita menggabungkan dua citra yang berbeda gitu ya. Seperti yang di sini tadi. Ya, seperti yang di sini tadi. Nah, di sini ada rumusnya ya. Jadinya seperti ini ya. Yang paling kelihatan kan di matanya gitu ya. Matanya jadinya double seperti itu. Terus di sini masih ada gambarnya gitu-gitulah ya. Nah, ini kita menggabungkan dua citra menjadi citra yang baru seperti itu. Itu adalah untuk operasi penjumlahan seperti itu ya. Terus kemudian berlanjut ke arah pengurangan citra ya. Jadi kalau tadi ditambah sekarang dikurangin gitu ya. Nah, mengurangkan dua buah citra A dan B menjadi citra baru yaitu citra C gitu ya. Nah, di sini rumusnya sebenarnya simpel, tinggal kalau tadi ditambah ini kita kurang saja seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada citra C sama dengan citra A ya, X dan Y-nya dikurang citra B seperti itu ya. Nah, nyatakan objek berwarna putih seperti itu. Ini ada 0, ada 255 ya. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Nah, contohnya seperti ini juga ya. Matriksnya di sini tak buat sama ya, 16 warna gitu ya. Operasinya juga sama, 12 dikurangi 5, 7 ya. Nah, terus kalau ada minus ini gimana, Pak? Nah, kalau ada minus kita normalisasi jadi angka yang paling rendah, berarti angka 0 gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Misalkan tadi di sini 9 kurangi 15, bukan 15 dikurangi 9 ya, karena memang kita menguranginya dari citra A, citra B. Di sini tulis saja citra A, di sini citra B. Ya, 9 kurangi 15 berarti minus ya, minus 6 ya. Terus kemudian 2 kurangi 5 minus 3. Nah, yang minus ini kita kasih matriks paling rendah, yaitu angka 0. Kita normalisasi seperti itu. Nah, kecuali kalau misalkan matriksnya kita bisa lebih tinggi ya, misalkan 255 warna, ya itu lebih enak biasanya. Cuman memang hitung-hitungannya lebih agak rumit lagi sih seperti itu. Nah, makanya kita cari angka yang kecil, bisa menguranginya biar enak seperti itu ya. Nah, otomatis ini 0000 lah, jadilah citra baru, citra C seperti itu ya. Nah, ini
contoh, jadi pengurangan citra banyak digunakan untuk deteksi perubahan. Misalnya untuk mendeteksi komponen yang hilang dalam perakitan produk. Contohnya mendeteksi cacat pada PCB gitu ya. Nah ini apa namanya, misalkan original dari PCB-nya gitu ya. Terus ini kita substrak, di sini ada dua gambar ya, kita kurangin ya, ini ke sini ya, jadinya seperti ini. Biasanya digunakan untuk seperti itu. Itu adalah operasi pengurangan. Terus ini contoh lagi gitu ya. Jadi pengurangan citra mendeteksi objek tambahan di dalam gambar ya. Jadi misalkan ini dua gambar yang sama sebenarnya, cuman ternyata di sini ada tambahan gambar baru ya. Otomatis kalau kita kurang nanti bakalan kelihatan, oh ada objek baru seperti ini. Jadi biasanya digunakan untuk mendeteksi apa namanya, perubahan pada sebuah objek meskipun objeknya itu sama, misalkan seperti itu. Sama dengan seperti ini, misalkan kalau teman-teman ketahui sistem CCTV itu ya, sistem CCTV itu kan diam ya, dia mendeteksi mulai gambar yang pertama kosong tanpa ada apapun gitu ya. Misalkan katakanlah seperti ini, suatu kasus ya, di dalam sebuah rumah kita menaruh CCTV ya. CCTV itu bisa mendeteksi kira-kira ada barang apa sih yang hilang seperti itu. Misalkan nih di rumah itu tanpa ada pergerakan manusia, ada sebuah barang yang hilang, contohnya apa ya, hal-hal yang kecil ya, mobil ya, atau motor lah katakanlah seperti itu ya. Nah motor itu bergerak, itu pasti nanti bakalan kalau di sistem CCTV misalkan ada objek yang agak mencurigakan, dia bisa muncul apa ya, kayak ada perubahan langkah, itu apa namanya, sensor detection apa gitu ya kalau nggak salah. Nah seperti itu juga bisa diterapkan ke arah sana. Nah, jadi ada perubahan apa namanya, ada perubahan gambarnya, ada perubahan hasil videonya, misalkan seperti ini. Biasanya seperti itu ya. Terus kemudian, nah pada aplikasi medis, pengurangan citra berguna untuk mendeteksi kelainan pada sebuah citra medis. Nah, jadi ini juga berpengaruh, misalkan kalau kita lakukan CT scan ya di sebuah otak gitu ya. Nah, dia mendeteksi perbedaan, misalkan ada retak atau tidak, terus kemudian ada yang agak salah atau tidak, seperti itu ya. Jadi dia bisa mendeteksi seperti itu, adanya kelainan pada sebuah citra medis seperti itu. Terus misalkan di USG juga, USG kan ada pertumbuhan ya, janin ya, pertumbuhan janin yang dari awalnya kecil, janinnya itu beberapa bulan kemudian, nah dia janinnya jadi besar, berkembang seperti itu. Itu juga bisa dilakukan pada sebuah citra medis. Tetap ada perubahan. Oh dulu misalkan bulan pertama janinnya kecil seperti ini. Kan kita biasanya kalau di USG itu kita foto ya modelnya ya. Jadi video sih, tapi habis itu kan kita dapat hasil foto seperti itu ya. Oh ini bulan pertama kecil segini nih janinnya. Terus bulan keempat, bulan kelima udah mulai membesar. Oh terlihat ya perbedaannya seperti itu. Berarti janinnya memang tumbuh gitu ya. Nah, terus kemudian sudah penjumlahan dan pengurangan kurang lebih seperti itu ya untuk penjumlahan. Jadi kita menambah, kalau untuk pengurangan kita bisa mengurangi. Ya kayak simpelnya matematika, ada matematikanya juga di sini. Terus kemudian, nah ini perkalian ya. Tadi pengurangan terus perkalian. Nah, mengalihkan piksel-piksel pada posisi yang bersesuaian gitu ya. Jadi mengalihkan citra A dengan citra B menjadi citra C yang baru ya. Citra A, matriks B, dan hasil perkalian C berukuran ini misalkan M dan N. Nah, di sini kita kasih untuk ukurannya gitu ya. Seperti itu, ini rumusnya kurang lebih.
misalkan dia kedetek matriks warnanya berapa, itu nanti dicoba ya. Nah, ini kita kalikan ya teman-teman. Kalau ini sama seperti yang tadi ya. Kalau melebihi metrik 15 ya, misalkan 12 kali 5 hasilnya 30 ya, tetap nanti paling tinggi di matriks 15 ya. Nah, kecuali itu tadi matriksnya lebih dari 16 ada 255 misalkan, nah itu bisa beda lagi. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. 12 kali 5 berapa? 12 kali 5, ini kayaknya salah ini. Harusnya 12 kali 5 itu 60, bukan 30 ini. Gambarnya Kalau salah ini. matrix kan beda Pak caranya Pak. Baris kali kolom. Oh iya, Baru iya, ditambah. sorry. Sebentar. Oh iya, benar-benar baris kali kolom baru ditambah ya. Oke. Bentar. Oh iya, benar. I see. Oke, benar. Aku hitung-hitungannya agak apa namanya? Agak kurang bagus. Nah, iya benar. Nah, terus kemudian semuanya tetap nanti di normal kayak yang tadi ya. Nah, 15 seperti itu. Karena itu maksimalnya di situ. Nah, nanti berlaku kalau misalkan angkanya lebih banyak ya bisa lebih banyak. Cuman memang maksimal kalau di warna RGB ini contohnya ya tetap di 255 ya teman-teman ya, tidak ada 256 atau tidak ada 500 gitu ya, karena maksimal di situ untuk satu pixel matrix di beberapa channel, misalkan channel red, green, blue seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, perkalian citra umumnya digunakan dalam penapisan citra, image masking atau image filtering, mengalihkan citra dengan sebuah mask yang berukuran lebih kecil dari ukuran citra, seperti itu ya. Jadi dari sini agak nggak kelihatan soalnya. Oh, tetap nggak bisa dibesarkan ya. Nah, ini pokoknya angkanya ya. Jadi inputnya segini, di masking jadi 1 gitu ya, angka 1 semuanya. Nah, jadinya kayak gini nih, angkanya kurang kelihatan. Harus mendelik dulu nih. Kelihatan nggak kalian? Kelihatan ya? Kelihatan lah ya. Kan Pak, tapi kecil. Convolution operation ya. Jadi di masking di sini jadinya seperti ini. 4 3 3. Nah, ini lebih detail lagi. Saya nggak kelihatan di sini aja, saya kecil. Nah, terus kemudian masing operation ya. Jadi di sini biasanya digunakan untuk menghilangkan objek gitu ya. Di kali 9 di sini nggak ada perubahannya. Ada sih tapi dikit kayaknya. Sebentar di sebelah sini apa ya. Kayak ini aja sih ya. Nah, terus kemudian ini penjumlahan dan pengurangan citra dengan skalar. Skalar namanya. Jadi kita tambahkan angka lagi ya. Misalkan di sini satu gambar ya. Nah, di sini kita tambah brightness-nya ya. Jadi tambah 100 ya. Jadinya seperti ini.
Nah, ini juga nilai sebagian pixel sebelum pencerahan ya. Nah, ditambah 100 berarti naik semua 100 ya. 200, 208 dan sebagainya. Nah, sampai 200 ini tambah 100. Kalau 50 ya ditambah 50. Tergantung angkanya mau angka berapa seperti itu ya. Nah, terus kemudian ini perkalian juga pembagian citra dengan skalar. Tadi penjumlahan dan pengurangan ya, kita bisa kurangin. Nah, ini kan ditambah. Ada contoh misalkan mau dikurangin juga bisa. Terus kemudian yang ini, operasi perkalian citra dengan skalar dipakai untuk kalibrasi kecerahan ya. Calibration of brightness. Nah, biasanya kalau di fotografi ya, di fotografi itu kadang ada namanya di plus ditambah itu gini. Jadi kalau bikin foto itu apa namanya agak gelap itu nggak masalah. Karena kalau ditambah itu masih baik-baik. Tapi kalau fotonya yang cerah, nah dikurangin itu agak susah. Biasanya kayak gitu. Nah, sama dengan kayak gini. Ini untuk kalibrasi untuk brightness-nya ya. Terus kemudian operasi pembagian citra dengan salah dipakai untuk normalisasi kecerahan juga. Seperti itu. Misalkan gambarnya kurang cerah atau kelihatan gelap banget ya kita normal lagi untuk bisa kelihatan semuanya seperti itu. Nah, contohnya di sini gitu ya. Citra semula yang gelap, citra setelah setiap pixel dikali dengan 3 ya, dinaikkan 3 semuanya. Jadi agak terang lagi. Ini biasanya normalisasinya bentuknya seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kita lanjut ada namanya operasi boolean ya. Nah, boolean kalau tadi itu apa namanya operasi aritmatika kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ya. Kalau operasi boolean itu seperti apa ya? Jadi dia operasi yang bukan menggabungkan apa ya kalau aku bilang ya. Bentar tak minum dulu. Enggak serak. Atau mungkin ada pertanyaan dulu? Nah, nah operasi boolean itu adalah apa namanya? Ada yang tahu apa? Kalian ada ini nggak sih logika informatika mata kuliah ada nggak? Ada Pak, gerbang Ada, Pak. logika. Ada ya. Ada. Apa aja? Operasi boolean ada di situ biasanya. Pokoknya boolean itu ini Pak, yang true false gitu Pak. True false ya, true Iya. false, not or, is or. Nah, jadi itu adalah salah apa? Dia mengacu pada logika biner ya dengan dua nilai. Yang benar itu true, yang salah itu false. Nah, operasi boolean biasanya digunakan untuk memanipulasi ya, apa namanya? Dia menghasilkan hasil yang berbeda berdasarkan operasinya, misalkan operasi N, gitu ya, operasi OR, gitu-gitu. Itu ada di logika informatika, itu ada. Ada semester berapa teman-teman mata kuliah itu? Kemarin Pak semester 3. 3 Pak. Tiga. Oh iya ya, ada logika informatika ya. Nah, di sini ya rumusnya, terus kemudian berbicara itu ya. Nah, ini adalah untuk mendeteksi biasanya digunakan kalau apa ya? Kalau apa ya? Kalau verifikasi robot itu loh apa ya? Iya nggak sih? Yang Kapta. biasanya kalau kapta ya, capta ya. Nah, itu ya. Benar ya. Jadi misalkan mereka menuliskan
Nek dulu itu nama ya, dulu itu apa ya? Tulisan ya, huruf ya. Tapi kan sekarang huruf sudah mulai dihindari ya. Karena huruf itu lebih nek logikanya gini, logikanya itu huruf itu masih terlalu gampang. Makanya kan sekarang diganti dengan gambar ya. Gambar bis, gambar apa. Misalkan kalau teman-teman masuk itu kan mesti ada verified CAPTCHA gitu ya. Disuruh mencocokkan gambar hutan, gambar apa. Nah, itu baru itu benar seperti itu. Nah, itu adalah operasi dari boolean. Di citra digital juga ada. Jadi biasanya digunakan untuk kata atau misalkan digunakan untuk biasanya di game edukasi itu juga ada sih. Game edukasi itu yang mencocok-cocokkan gambar itu loh ya. Jadi misalkan bentuknya ini itu kira-kira nanti jawabannya apa. Nah, gitu-gitu seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus nah, operasi not dapat digunakan untuk menghasilkan komplement dari sebuah citra. Nah, misalkan di sini ada dua citra, ada citra Ganesha yang seperti ini, ada yang not dibalik gitu ya, modelnya seperti itu. Nah, di sini binary image A, terus kemudian image B, image A, image B dibalik gitu ya. Ini image A or image B, image A or image B, jadinya seperti ini gitu ya. Image A X or image B ya, jadinya kayak gini, image A and B, jadinya kayak gini. Nah, itu di logika gitu sih, jadi antara itu benar atau salah lah, istilahnya seperti itu. Operasinya itu aja ya, not and not or not X or. Nah, itu sih apa namanya beberapa operasinya. Man di logika itu pasti ada biasanya. Nek not itu mengubah nilai boolean menjadi nilai yang berlawanan. Kalau n itu menghasilkan nilai benar biasanya. Menghasilkan nilai benar. Ini ada ya n ya sih? Nggak ada n ya. Oh ini ya. Ini ada n menghasilkan nilai benar true. Terus kalau or operator ini menghasilkan nilai benar true jika salah satu kedua operatornya bernilai benar. Nah, seperti itu. And or. Aku tuh agak lupa operasinya. Itu juga ada. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi misalkan citra A dan citra B itu ya. Nah, citra A dan citra B ini operasinya N ya. N itu berarti dan itu apa? Dan itu dia menghasilkan nilai benar jika kedua nilai benar ya. Jika salah satu atau kedua nilainya salah. Sebentar sih. Aku agak lupa soalnya. Ini mata kuliah dulu ini. Ada yang bisa menjelaskan ini nggak coba? Ini bermain logika nih. Ini ada citra A dan citra B. Citra A dan citra B. Terus hasilnya ini. Operasinya N. Bolehnya. Coba ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira? Ini pixel ya. Ini pixel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini juga 8. Nah, jadinya seperti ini. 1, 2. Oh, 2 sama 0, 1, 1, 1, 2, 3, 6, 9, 4, 1, 0. Bentar. Aku udah lupa pelajaran kayak gini soalnya. Jika operator pada bingung juga ya. Saya juga bingung nih, saya agak lupa ini. 1, 1, 1. 7, 2, 2. 2 itu berarti true, false.
True false berarti ya true false. Nah, 3 1 2 1 0 1 2. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nanti kita coba aja ya. Oh gini Pak, gini Pak. Gini gimana. Itu Bisa jadi ini bisa ini. coba deh. Itu jadi dijadiin biner dulu Pak. Misalkan Jadi yang benar. iya, misalkan 3 binernya berapa tunggu? 3 itu Ya, 3 binernya itu benar-benarnya 0011. Bentar Pak. Salah satu. Nah, 3 itu binernya 001, terus 2 itu 00. Nol. hmm? Itu Iya, kosong. terus kalau dijadiin N itu berarti 00110. Jadi Ya, benar ya. ya, jadi dijadiin biner dulu Pak. Ya, sebentar. Kan kalau 3 itu di biner 0011, 2 itu 001. Ya, 01. 0011. Nah, terus kalau 2 dibinerin 0010. Nah, dari 2 itu di N kita operasikan N. Jadi 0010 2. Ya. Ini biasanya orang logika ini. Aku udah lupa soalnya dulu itu. Apa-apa. Jadi kita binarkan dulu ya tadi Mas ya. Jadi 2 berarti 0011 jadinya 10 ya. Oke. Begitulah ya kurang lebih ya Mas ya. Nah, terus kemudian jadi nanti kita coba saja satu persatu ya. Apa namanya? And or not, X or gitu ya. Seperti apa operasinya. Nah, ini ya operasi and or and dan or dapat digunakan untuk memilih subim baru. Nah, ini untuk digunakan Gaussian filter dapat ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk mata ya. Berarti untuk ini ya. Untuk operasi mata mungkin ya. Biasanya katarak dan segala macam mungkin seperti itu ya. Gaussian filter, Sobel addition. Oke. Ini kayaknya untuk mendeteksi katarak mungkin. Sakit katarak atau apa kayaknya. Seperti itu. Posisinya di sini misalkan gitu ya. Terus kemudian operasi OR dapat digunakan untuk menambah bagian citra lain ke sebuah citra tujuannya ya. Jadi dia menambahkan citra A ke citra B ya. Di sini ada gambarnya. Menggabungkan juga. Jadi kayak kalau di Photoshop itu clipping mask namanya ya. Seperti itu. Result N, result OR, result OR. Result N itu menggabungkan dua-duanya ya. Bentar. Result OR, result OR. Oke. Ini OR. OR ya ini ya. Ini N. Ini hasil apa ini ya? Ekspor apa ya ini ya? Oh ini sama ini nih, sorry. Ini sama ini. Benar, ini sama ini jadinya ini. Ya. Logikanya sih kayak gitu ya. Oh iya benar. Ini sama ini hasilnya ini. Nah, kita tadi berkaitan dengan ini. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita coba sedikit-sedikit ya teman-teman ya tentang operasi aritmatika dan boolean ya khususnya ya teman-teman untuk penjumlahan, pengurangan. Cuman di sini
karena saya ada urusan ya, habis ini saya ada sedikit urusan. Nanti teman-teman silakan coba dulu, ya. Coba dulu, terus nanti minggu depan coba dipraktekkan bareng-bareng seperti itu ya. Oke, Baik, Pak. karena ada sedikit urusan kantor ya, jadi nanti teman-teman coba dulu untuk operasi aritmetika dulu aja deh, aritmetika dulu. Terus kemudian minggu depan kita coba praktekin bareng-bareng seperti itu ya. Oke? Pak, saya ini Pak, sambil Pak Ramdhani Pak. Agak telat Oh tadi iya. masuknya. Siap Mas. Ini sudah saya presentasikan kok kayaknya tadi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Belum, sorry. Ya. Mas Harul ya. Oke, ini UTS ya. UTS aman semua ya, tidak ada yang kosong ya teman-teman ya. Aman Pak. Tidak ya, aman ya. Jadi nanti coba dicoba-coba dulu sambil minggu depan coba kita praktekkan karena saya jam 9.10 ada urusan mendadak sebentar ya nanti gitu. Mungkin kita cukupkan dulu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum saya tutup? Belum? Dicoba ya di rumah ya menggunakan OpenCV. Paling enggak coba untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Terus kemudian kalau bisa dibolehan sekalian nanti kita sharing bareng-bareng ya. Seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Pak. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya ada urusan nggak mendadak ini ya, maka saya cukupkan dulu. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga materi hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua ya. Oke, berdoa dan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Ini ada yang belum presentasi nggak ya? Udah semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, udah benar ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Buat pagi hari ini, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Siap, sampai ketemu minggu depan ya. Pak. Makasih, Terima kasih Pak. Pak. Saya izin lift dulu ya.